Karena saudara, pada awalnya memang barikade polisi terkonsentrasi di bagian depan gedung MPR DPR RI, di bagian kiri dan juga kanan. Baik barikade polisi maupun barikade beton disiagakan di bagian depan gerbang gedung MPR DPR RI. Namun di bagian belakang, tadi laporan dari jurnalis Kompas TV Zefanya Situmeang, tidak tampak ada barikade polisi di gerbang Pancasila maupun tidak tampak ada barikade beton begitu untuk menghalangi massa untuk masuk ke wilayah ataupun lingkungan gedung MPR DPR RI, sehingga massa dengan mudah begitu melempari bagian dalam maupun bagian pintu masuk sepeda motor, melempari dengan batu, melempari dengan botol tadi yang saya lihat, dan juga sebagian berhasil masuk melalui ataupun menerobos palang pintu sepeda motor lingkungan gedung MPR DPR RI. Dan untuk mengetahui situasi terkini, kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV Zefanya Situmeang yang memantau langsung di lokasi, tepatnya di gerbang Pancasila. Zefanya, tampaknya saat ini kondisi semakin tidak kondusif. Apa yang tengah terjadi, apa yang memantik massa merasak masuk pada saat ini, Zefanya? Oke, tampaknya ada kendala audio dengan jurnalis Kompas TV Zefanya Situmeang yang saat ini berada di gerbang Pancasila dekat lapangan tembak di belakang gedung MPR DPR RI. Namun saudara, bisa kami jelaskan bahwa saat ini polisi yang sebelumnya telah memberikan keterangan bahwa pada demonstrasi hari ini akan menurunkan sekitar 1.250 personel yang memang disebar di sejumlah titik, baik di bagian depan gerbang gedung MPR DPR RI maupun di bagian belakang. Namun jika melihat dari pagi, skema awalnya tampak polisi masih terkonsentrasi di bagian depan gedung MPR DPR RI, namun setelah dihalau oleh polisi karena terjadi kericuhan di bagian depan, massa bergerak menuju ke jalan di depan Senayan Park dan kembali bergerak ke bagian belakang, tepatnya di gerbang Pancasila ataupun lapangan tembak. Kita kembali ke jurnalis Kompas TV Zefanya Situmeang yang saat ini berada di gerbang Pancasila bagian belakang gedung MPR DPR RI. Zefanya, tadi kami melihat ada kericuhan di sana. Apa yang tengah terjadi, bisa dijelaskan Zefanya? Ya, Yan. Saat ini tadi memang polisi baru saja menembakkan gas air mata di belakang gedung DPR RI, tepatnya di area gerbang Pancasila. Saat tadi yang memang kondisinya sudah cukup rusuh di area belakang, tapi memang sejumlah massa tadi yang sudah mulai melempar-lemparkan sejumlah atribut ini sudah bergerak menjauh begitu ya dari gerbang Pancasila. Saat ini memang mahasiswa masih terus mengorasikan karena memang tadi mereka juga sempat mengingatkan kepada massa agar tidak terprovokasi dengan adanya provokator. Namun memang gas air mata ini tadi cukup menyerang sejumlah massa sehingga dari mahasiswa yang ada di sini ini saling mengingatkan tentunya, dan mereka terus mengorasikan sejumlah tuntutannya khususnya terkait dengan tunjangan anggota DPR RI ini yang terlalu tinggi, 50 juta rupiah begitu, itu yang terus mereka orasikan di tengah mengingat efisiensi anggaran oleh pemerintah, tapi mempertanyakan apa yang menjadi alasan sehingga tunjangan anggota DPR RI ini dinaikkan begitu. Saya akan bertanya ke salah satu mahasiswa yang sedang merapatkan barisan di sini. Mas, boleh bertanya sebentar, namanya siapa?
Umar, Kak. Mas Umar, boleh saya tanya apa yang menjadi titik tuntutan Anda dalam demo hari ini? Oke, baik. Kalau dari aksi kami hari ini, kami membawa nama KBM Uninda Berdobrak, di mana ada 12 tuntutan yang sudah kami konsolidasikan, yang mana diantaranya adalah kita menuntut DPR agar mempercepat untuk RUU perampasan aset, di mana hari ini mereka digaji dengan tinggi, tapi kebijakan-kebijakan yang harusnya pro terhadap rakyat dia tidak lakukan. Namun mereka mempercepat RUU yang pro terhadap oligarki sehingga mementingkan kepada oligarki itu sendiri. Dan apalagi Mas, yang saya sempat mendengar dari tadi orasinya ini terkait dengan tunjangan DPR RI yang terlalu tinggi. Apakah ini menjadi salah satu titik berat juga yang akan Anda tanyakan? Oh iya benar. Kalau dilihat dari gaji DPR yang sangat tinggi, hari ini kami kampus pendidikan yang dimana banyak sekali guru honorer, pendidik-pendidik di Indonesia, yang mana masyarakat Indonesia yang anak-anaknya dari SD sampai perguruan tinggi itu masih banyak yang sulit mendapatkan akses pendidikan, di mana juga ada guru yang masih digaji di bawah 1 juta yang sangat tidak layak untuk melanjutkan hidup. Tapi Dewan Perwakilan Rakyat ini yang kerjanya kita lihat hanya joget, yang kerjanya hanya tidur, dia melakukan seenak-enaknya, melakukan kebijakan-kebijakan yang menurut kehendak partai atau berpro terhadap oligarki. Baik, lantas apa yang menjadi harapan Anda dengan melakukan demonstrasi pada hari ini di gedung DPR RI? Apakah ada harapan yang mau disampaikan? Harapan kami, perwakilan dari DPR hadir menemui masa aksi, karena kemarin statement daripada Bu Puan Maharani mengatakan silakan datang ke gedung DPR, pintu terbuka lebar untuk menyampaikan kritik dan saran. Maka hari ini kita yakinkan, kita datang di sini dibuka, namun kita lihat bersama-sama kita dibenturkan dengan pihak kepolisian, seperti itu. Ini apakah setelah hari ini akan ada aksi demonstrasi lagi? Karena kabar 28 Agustus ini akan demonstrasi. Kalau untuk turun aksi, kami akan terus bersama dengan Barisan Rakyat, karena kami juga kami mahasiswa memiliki bidang perguruan tinggi kita. Maka dari itu, ketika pemerintah tidak pro terhadap rakyat, kami Barisan Rakyat itu sendiri. Mas L, oke. Terima kasih Mas L. Oke, baik, itu tadi jurnalis Kompas TV Zefanya Situmorang yang memantau langsung di bagian belakang gedung MPR DPR RI, tepatnya di gerbang Pancasila. Nanti kami akan menghubungi Zefanya kembali. Saudara jangan kemana-mana, breaking news Kompas TV akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami.